Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat tutorial tentang server DMZ ya. Yang mana di sini saya punya sebuah topologi atau kasus yang nanti akan kita pecahkan pada video kali ini. Sebelum kita lanjut ke pengerjaannya, kita pahami dulu topologi ini ya. Di sini ada tiga mesin ya, tiga mesin VM ya. Saya pakai VMware untuk mensimulasikan. Di bagian ini ada client ya, pakai Windows, yang mana di sini interface-nya satu menggunakan IP address 192.168.100.2.24. Kemudian di sini untuk menjembatani kita perlu VM ya, VM0. Kita pakai VM0 untuk menjembatani, yaitu 192.168.100.10/24. kemudian di mana di dalam servernya ya, kita perlu DMZ ya, DMZ server, atau di sini berlaku sebagai router juga ya. Nah, di sini kita buat virtual machine router DMZ server pakai Debian 10. Di sini kita perlu dua interface, yaitu INS33 dan INS34 ya. INS33 itu yang ke arah publik ya, ke arah client ini publik, yaitu 192.168.100.1/24. kemudian yang ke arah lokalnya di dalam DMZ nya itu INS34, yaitu 192.168.10.1. kemudian untuk menjembatani antara router DMZ dan server, kita perlu VMnet 1, yaitu di IP address kan 192.168.10.100/24. kemudian di sisi server kita buat ya VMnet nya 1 ya, untuk IP address nya disamakan ya. Ini kelasnya 10, jadi ini lokal, server lokal. Di sini kita buat service servernya, yaitu server SSH dan web server ya. Kita install Apache dan SSH ya. Yang mana di sini webnya itu portnya 80 karena belum menggunakan SSL ya. Jadi kita masih port default, yaitu portnya gunakan 80. kemudian untuk SSH portnya 22 ya. Maksudnya di sini DMZ zone itu sebagai memperkuat jaringan ya untuk server di dalamnya. Maka dari itu jaringan luar akan terhubung melalui server DMZ ya, yang nanti akan diteruskan ke server SSH atau webnya. Jadi tidak bersinggungan langsung ya, tidak bersinggungan langsung. Maka dari itu nanti klien ini akan mengakses alamat DMZ ya untuk menggunakan layanan web yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi tidak bersinggungan langsung. Jadi klien ini itu mengakses alamat IP publik dari DMZ servernya, seperti itu logikanya. Jadi tidak bersinggungan langsung ya. Maka dari itu jaringan itu lebih aman, seperti itu tujuannya. Mungkin kita akan jelaskan sambil jalan ya, waktu install server. Kita akan membuat yang mudah dulu. Ini kita membuat klien ya, kita membuat klien. Nanti di sini kita di virtual client ini kita akan membuat
aplikasi atau menginstal ya, tempatnya menginstal aplikasi Chrome sebagai browser, kemudian menginstal PuTTY ya untuk mengakses SSH-nya. Ya, bagaimana caranya kita akan kerjakan sekarang. Oke, kita buka dulu. Di sini ada VMware ya. Kita caranya klik kanan. Ya, wajib klik kanan ya. Kemudian kita jalankan sebagai run administrator. Yes. Oke, sebelum kita membuat mesin, kita buat dulu virtual netnya yang akan dibutuhkan. Kita lihat dulu di sini kita butuh dua VMnet, yaitu VMnet 0 dan VMnet 1 ya. VMnet 0 dan VMnet 1. Kita buat dulu VMnet 0 yang 100.100 ya. Oke, kita akan buat. Kita pilih edit, kemudian virtual network editor. Ya, kita add network ya. Ini masih kosong, tidak ada VM yang ada ya. Kita buat baru add network. Kemudian di sini ada VMnet 0. Dan kita pilih OK. Nah, di sini kita unchecklist pada lokal DHCP-nya. Kemudian di sini pastikan pilih host only. Karena ini untuk mensimulasikan saja ya, kita praktek simulasi. Kemudian di sini connect local host virtual itu dicentang. Kemudian di sini kita ubah 192.168.100 ya, titik 0 ya, slashnya 24. Ini sudah benar. Jadi ini sesuaikan dengan ini ya, VMnet nya. Nah, nanti kita akan alamati VMnet 0 nya itu di bagian adapternya ya. Ini kita fokus ke sini dulu. Ini benar seperti ini, 100 disamakan. Kemudian kita pilih apply. Oke. Kemudian kita add network lagi. Kita buat VMnet 1. Oke. Nah, kita akan ubah. Ini unchecklist dulu ya yang DHCP. Kemudian kita akan ubah sesuaikan dengan ini ya. VMnet 1 itu 10. Network 10. Oke. 192.168.10. 10.0 karena ini subnet ya, network mewakili network. Ini plus 24 benar, 255.255.255.0. kemudian kita pilih apply. Oke, selesai. Kemudian pilih OK. Nah, setelah itu kita akan alamati dulu VMnet nya ya, di bagian sini di kanan, open network and internet setting. Di sini kita pilih Ethernet, pilih change adapter option. Nah, di sini kita akan ditampilkan VM yang kita buat tadi. VMnet 0 nya kita akan alamati ya. Di sini kita lihat ini belakangnya 100 semua ya, 100 semua, baik itu VMnet 0 ataupun VMnet 1 ya, belakangnya pakai IP 100 semua. Oke, kita akan diulang ya. Di sini VMnet 0 dulu, klik kanan, properties, tapi version 4. Nah, di sini kita akan ubah 100. Biasanya ini kalau terbuat baru ini akan secara otomatis teralamati 1 ya, maka dari itu kita sesuaikan ya, sesuai soal. Oke, seperti ini. Kemudian ini gateway dan lain-lain tidak perlu diisi dulu ya. Oke. Oke, kemudian di sini kita masuk ke VMnet 1. Kita akan ganti 1 ini jadi 100 belakangnya ya. Oke, pilih OK lagi. Sudah teralamati semua, sudah sesuai. Nah, ini VMnet 1 yang 10, ini VMnet 0 yang 100. Nah, oke, seperti itu. Nah, baru setelah ini kita boleh meneruskan untuk membuat virtual machine-nya ya. Kita pilih di sini create a new virtual machine, atau di sini file
ini virtual machine sama ya. Ya, selanjutnya kita buat dulu untuk Windows kliennya. Caranya kita pilih new virtual machine, klik tipikal, next, kemudian kita pilih I will the operating system letter aja ya, next. Sini kita pilih Windows, Microsoft Windows, kemudian di sini kita pilih, kita pakai versi Windowsnya 81 aja ya, 81 64 bit, pilihnya berarti yang ini 8.x x64, kemudian kita pilih next, dan namanya di sini client Windows, kemudian kita pilih next, ini biarkan saja 60, atau misalkan terlalu besar kita bisa kurangi ya. Kemudian ini pilih yang single file dan kita pilih next, dan kita sebelum finish ini kita pilih custom hardware dulu ya. Kita ubah prosesornya jadi 2 ya. Kalau Anda bisa pilih satu saja ya, ini tidak usah diubah. RAM-nya juga diubah jadi 1 GB aja enggak apa-apa ya, kalau misalkan RAM-nya sedikit. Nah, kalau RAM saya, kalau ini prosesornya saya mumpuni ya, jadi diposisikan di sini hostnya itu berapa ya, saya pakai Core i3 Core i7 maaf, RAM-nya 16 GB ya, sangat mumpuni, cukup. Ini jumlah core-nya juga 8 ya. Ya, jumlah core-nya juga 8 ya, maka dari itu kita maksimalkan saja. Kalau enggak speknya terlalu tinggi ya sesuaikan saja ya. Ini 1 GB, ini satu prosesornya ya, satu core. Kalau saya maksimalkan saja biar agak cepat. Kemudian di sini kita masukkan file ISO dari Windowsnya, Windows 8164 bit. Terus kemudian kita pilih 81 ini ya, 81, dan kita pilih open. Yang selanjutnya kita ganti adapternya, kita pilih custom, kemudian kita pilih VMnet 0 host only ya. Ini sesuaikan dengan topologinya. Nah, di sini Windowsnya kelasnya yang 100 ya, network 100, berarti pilih yang VMnet 0 yang seperti itu. Oke, VMnet 0 sudah ganti ya. Kemudian kita pilih close, kita finish. Oke, kita jalankan power on virtual machine. Ini adapternya cukup satu saja ya. Kita tunggu. Sampai muncul setup dari Windowsnya.
Oke, sudah muncul. Language to install, pilih English, kemudian time and currency formatnya pilih Indonesia. Kemudian keyboardnya pilih US, kita pilih next, install, no. Oke, kita pilih yang standar ya, standar, kita pilih next. Ini pilih centang, agree, next. Kita pilih Windows only advanced ya, custom, kita pilih unlocked space, kemudian pilih new. Kita buat untuk partisi Windowsnya, kita bisa buat dua ya, atau langsung saja apply ya, enggak apa-apa. Oke, ini berarti hanya satu partisi saja ya, local disk saja, enggak apa-apa, buat klien saja ya, enggak perlu local disk. Kalau untuk kita gunakan secara pribadi ini kita tambahkan partisi D harusnya ya. Kalau ini kita buat praktek enggak perlu kita tambahkan partisi D ya, kita cukup tinggal apply saja ya, partisinya satu saja, kemudian kita pilih next. Nah, ingat next ini posisikan pada partisi 2 ini ya, bawahnya pas sistem reserver ya, jangan seperti ini kemudian next ya. Pokoknya intinya bawahnya sistem reserver pas, kemudian kita pilih partisi 2, kemudian kita pilih next. Kita tunggu instalasinya.
Oke, start. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan mengisikan nama hostnya. Lain saja ya, biar umum. Ini kasih warna yang agak cerah dan kita pilih next. Kita pilih use express setting. Nah, muncul seperti ini your account ya. Kita pilih create a local account dan namanya di sini misalkan Anton ya, atau kecil aja, maksudnya enggak usah jadi kosongnya ya, bisa name saja. Kita pilih finish.
Oke, kita tunggu. Ya, sudah selesai ya. Oke, setelah selesai, di sini kita akan install aplikasi pendukungnya ya, yaitu browser Chrome dan aplikasi Putih. Bagaimana cara menginstal di VM-nya? Caranya seperti ini. Kita download dulu aplikasi yang dibutuhkan ya di internet, di komputer host-nya. Kita punya ini installer Chrome dan installer Putty. Dan kita blok seperti ini, klik kanan, War ISO, add image file. Ini kita pilih ISO, ini kita pilih OK saja. Ini kita rename jadi aplikasi client. Kemudian kita enter, save. Kemudian kita ubah nama ini sama ya, di client DMZ gitu ya. Oke, kemudian kita akan masukkan file ISO ini ke dalam VM ini. Caranya seperti ini. Kita klik kanan sini di client Windows, kemudian kita pilih setting, dan kita pilih DVD-nya. Kita browse, kita arahkan ke file ISO yang ada aplikasinya. Kita pilih ini, aplikasi client DMZ, kemudian pilih open. Oke. Yang masuk ya. Dan kita copy dulu di sini. Ini kita copy, kita paste di dokumen boleh, download boleh ya. Ini sudah masuk. Dan kita eject aja, klik kanan, eject file ISO tadi. Ini sudah keluar. Dan kita install Chrome-nya dulu.
Yes, kita tunggu. Kita uninstall saja atau unpin ya. Hanya klik kanan, unpin, klik kanan, unapply ya, market. Nah, biar ini saja. Oke, masih menginstal proses. Oke, sudah berhasil. Berikutnya kita pilih ini. Berikutnya, oke, lain kali aja ini. Nah, sudah terinstall. Oke, seperti ini. Sudah terinstall browsernya, kemudian kita close. Kita install pathingnya sekarang. Ini install desktopnya ya. Oke, install. Yes. Oke, unchecklist ini finish. Oke, sudah ada, udah jalan ya. Seperti ini. Mati sudah, browsernya sudah. Oke, kemudian di sini kita akan sesuaikan IP address VMnet dari Windowsnya, sesuaikan dengan ini topologinya. Di sini interface-nya menggunakan satu sudah, kemudian di sini diisi dengan IP 100.2 ya. Oke, kanan di sini open network and sharing center, pilih change adapter setting, klik kanan properties, klik 2 kali pada IP TCP IP. Maaf, versi 4 ya. Kita isikan alamatnya 192.168.100.2. Oke, kemudian subnet masknya ini +24 ya. Kita kasih gateway boleh ya. Gateway ini kita isi dengan IP dari server ya, yang terhubung langsung sama klien ya, yaitu kita cek di sini. Berarti kita isikan dengan ini 100.1 ya, seperti itu. Karena gateway itu gerbang ya, dimana dia akan masuk dari layanan yang akan diminta. Oke, kemudian kita isikan alamatnya dari aksesnya dari server .1. Dan saya boleh diisi, tidak juga boleh ya, karena kita tidak bisa kita tidak menginstal DNS ya. Diisi juga tidak apa-apa. Servernya seperti ini. Ini defaulted gateway dari server DMZ nya ya, bukan dari servernya langsung ya, seperti ini. Oke, oke. Ini close. Oke, seperti ini saja ya. Selanjutnya kita akan install server DMZ nya ya. Caranya ini biar tidak memberatkan komputer host kita ya. VM ini kita shutdown dulu, yang ini ya, kita shutdown dulu. Kita shutdown saja. Nah, soalnya sudah siap. Oke,
kita akan lanjutkan untuk yang server ya, server DMZ nya dulu. Oke, selanjutnya kita akan buat server DMZ dulu ya. Caranya kita pilih new file, new virtual machine, terus typical recommended, kita pilih yang letter saja, kita pilih Linux, kemudian kita pilih Debian 10 4 bit, next, kemudian kita namai DMZ server ya, server DMZ. Oke, kemudian kita pilih next, ini pilih single file, ini 20 GB saja, enggak apa-apa, next, kemudian kita pilih customize. Sebelum finish ya, pilih customize dulu. Nah, di sini kita maksimalkan ya, kalau saya prosesornya saya tambahi sesuaikan dengan spek komputer hostnya. Kalau saya kan Core i7 ya, Core i7 memiliki saya punya yang 8 core ya, di sini ada 8 prosesornya. Kemudian RAM-nya ini 16 GB. Nah, jadi kita bisa maksimalkan. Oke, kemudian di bagian DVD kita masukkan DVD ISO DVD satunya dari Debian 10 ini. Kemudian kita masuk ke network adapter. Ini NAT ini diganti menjadi custom ya, yang kita sudah buat sesuai tutorial. Di sini ada topologinya ya. Kita akan buat DMZ ini untuk ETH1 yang mengarah nanti ke NS33 ya. NS33 ini yang ke arah klien ya, seperti itu. Sini IP-nya yang 100.1. Kemudian kita tambahkan lagi untuk adapter yang kedua yaitu NS34, yaitu yang mengarah ke server ya, dari SSH dan webnya, daerah lokalnya ya, seperti itu. Oke, kita tambahkan lagi. Di sini kita pilih VMnet 0 ya, benar, ini sudah 0. Dan kita tambahkan lagi add new adapter, kemudian kita pilih finish. Nah, kemudian di sini muncul adapter 2 yang masih NAT, kita ganti menjadi custom VMnet 1 yang mengarah ke server webnya dan SSH-nya atau jaringan internal ya, seperti itu. Dan ini sudah. Dan kita pilih close. Ini di sini ingat ya, ada 2 adapter untuk DMZ-nya. Close. Kita pilih finish. Oke. Kita langsung jalankan saja. Oke, kita pilih install ya, bukan grafik install ya, tapi install biasa. Enter. Pilih English, order, lokasinya, pilih Asia, pilih Indonesia, pilih United States, pilih keyboardnya American English. Oke, selanjutnya kita pilih primary network ya. Primary network untuk ETH yang pertama kita bisa pilih yang NS33, enggak apa-apa.
udah CP nya pasti di sini akan gagal ya step ini, tapi tidak masalah, nggak usah khawatir. Kita nanti pilih continue saja ya, kita setting secara IP secara manual seperti itu. Kita pilih continue dan kita pilih do not configure untuk networknya. Nah, kita namai servernya DMZ, continue, passwordnya 1234 seperti biasa, masukkan lagi 1234, namanya sama DMZ saja, dan continue sama DMZ 1234 passwordnya juga sama. Oke, selanjutnya pilih Jakarta zone-nya. Oke, kita pilih guide use entry disk, pilih SDA, pilih recommended partition, pilih finish partition, pilih yes. Oke, selanjutnya untuk scan DVD pilih no, mirror pilih no. Untuk survei pilih no. Nah, di sini kita unchecklist VPN desktopnya, kemudian sama print servernya unchecklist. Cukup yang di checklist hanya standar sistem YouTube saja. Ini untuk menghilangkan checklist, untuk memilih itu dengan menekan spasi ya, dan continue.
install grup bootloadernya, pilih yes, pilih di sini targetnya ke STA. Selesai finish instalasi, pilih continuous. Oke, reboot selesai. Ya, kita install satu lagi yaitu server webnya dan SSH-nya ya. Kita buat mesin baru lagi. New virtual machine. Typical recommended. Pilih letter. Linux Debian 10 64 bit. Kita ketik di sini server web SSH. Pilih next. Ini 20 saja enggak apa-apa. Pilih single file. Next. Pilih customer hardware. Nah, di sini sesuai topologi ini hanya satu Ethernet saja ya, yaitu NS33 ya, satu Ethernet saja. Kita buat satu saja yang mengarah ke VMnet 1 ya, VMnet 1. Oke, ini kita prosesornya tambahin lagi biar cepat. Ini DVD-nya kita masukkan di satu. Adapternya kita pilih custom yang mengarah ke VMnet 1 ya, sesuai dengan ini. Kemudian setelah itu kita bisa close, kemudian kita pilih finish. Oke, kita jalankan, power on. Kita install lagi seperti biasa. Jadi install. English, order, Asia, Indonesia, States, American English. Ya, kita belum konfigurasi ya, ini baru install saja ya semua ya. Jadi biar enak, biar tinggal konfigurasi saja. Oke, ini server web dan SSH-nya. Masih proses. Ya, pilih continue. Did not configure network. Ini namanya ini server saja ya. Server 123 4. Continue 124. Continue server. Continue lagi. Continue 134. Continue 134. Continue. Pilih Jakarta. Pilih entities. Pilih STA. Recommended pilih. Pilih finish your partition. Yes, jangan lupa.
Tunggu. Untuk another DVD scan nggak usah, pilih no. Mirror pilih no. Survei pilih no. Nah di sini kita unchecklist bagian desktop environment dan print servernya unchecklist. Kemudian yang di checklist hanya standar sistem Unity saja. Di continue. Oke, selanjutnya pilih boot order. Load boot ordernya pilih yes, install boot order ya, ini wajib yes. Pilih SDA dev. Oke, reboot, pilih complete, pilih continuous. Oke, selesai. Oke, kita akan config dulu bagian web servernya dulu ya. Kita akan config dulu bagian web servernya dulu ya, sebagai sumber layanan ya, seperti itu. Oke, kita masuk root untuk menyeting semuanya. Oke, kita lakukan IP link show. Oke, hanya satu ya. Kita akan isikan IP address pada INS33 sesuai topologi, yaitu 10.2 ya, 10.2/24. Oke, 10.2. Ano cdc slash interface, kita di sini auto ENS33 device ENS33 net static address 192.168.10.2, nya netmask 255 not ini ya, 10.2. Oke, ini 10.2.
dan kita simpan. Ctrl X, Y, enter. Kita restart /etc /init.d /networking restart, enter. Oke, sudah bisa. Kita coba ping ya, ping IP dari yang kita setting 92.68.10.2. ya, bisa ya. Ctrl C untuk menghentikan. Selanjutnya kita akan menginstal SSH dulu, apt. Ini sebelum menginstal ya, jangan lupa ini kita masukkan dulu DVD satunya. Pilih di sini setting, ini sudah terpilih DVD 1 dan kita pilih OK. Kita di sini pilih connect. Oke, kita perintah apt cdroom add, apt cdroom add, enter. Ya, dia membaca DVD 1 ya. Oke, sudah masuk. Dan kita apt untuk install SSH ya, apt get install SSH, enter. Oke, pilih Y, enter. Oke, kita config dulu SSH-nya. Nano /etc /ssh/sshd config ya. Ini SSH bagian ini ya. Nah, kita sudah lakukan ini tadi ya. Terus kita install SSH. Nah, ini nano /etc/ssh/sshd config. Kita ubah atau hilangkan crash pada baris port 22 dan permit login ya. Dan ini tambahi yes ya parameternya. Oke. Nah, di sini kita akan enter. Kita hilangkan portnya, port defaultnya itu 22. Terus di sini kita hilangkan class juga di bagian permit loginnya. Terus di bagian prohibitnya passwordnya ini diganti menjadi yes. Oke, seperti ini ada dua baris yang diubah ya. Kemudian kita simpan, Ctrl X, huruf Y, enter. Oke, kita restart SSH-nya /etc/ ini.d /ssh restart. Oke, enter. Oke, sudah terrestart. Perintah selanjutnya yaitu kita mau menginstal Apache 2 ya untuk web server. Kita perintahnya apt get install Apache 2 ya, ini. Ya, posisikan di sini masih masuk DVD satunya ya. Ini sudah masuk DVD 1 di dalamnya. Nah, jadi langsung saja apt get install Apache 2, enter. Pilih Y, enter. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan rubah tampilannya ya menjadi tampilan web kita ya. Jadi diubah sedikit ya di tampilan webnya. Kita masuk ke nano /var /www/html /index.html ya. Nah, sini ini di sini tidak ada perubahan ya, kita pakai default aja di sini tidak apa-apa. Ini di luar ini tidak apa-apa ya, kita approve ya, improvisasi. Oke, kita cari dengan cara perintah ctrl-w
ketikkan di sini works. Nah, bagian ini kita ganti pada apa aja 2 Debian default ya, fake kita ganti. Sorry, kita cancel dulu, pilih no ya, kita ulangi lagi, Ctrl W, it works, enter. Oke, bagian bawah lagi kita cari. Nah, di sini ada it works ya, it works yang tanda seru, kita ubah jadi tampilan website kita, web set, namanya kita ya sebagai identitas, terus di bawahnya kita kasih PR ya, udah baris. Kita masuk lagi di sini, PR kelas TJKT 2 ya, seperti ini. Dan kita simpan ctrl-x huruf Y, enter. Oke, sudah. Untuk server mungkin sampai sini. Kita akan lanjut ke server DMZ ya, settingan server DMZ. Untuk server webnya dan SSL-nya sampai sini ya, seperti ini saja. Kemudian kita masuk ke server DMZ-nya. Di sini kita masukkan user root, ya, 1234. Ya, ini kita berada di server DMZ ya, config server DMZ. Confignya seperti ini. Nah, kita setting IP-nya dulu di DMZ-nya. Jangan lupa IP link show ya. Oke, IP link show. Link show. Oke, di sini ada dua interface, NS33 dan NS34. Ya, NS33 nanti kita akan kasih IP address 100.1 ya. Kemudian NS33 itu 10.1. Oke, kita alamati dulu. Ini ada dua interface ya di bagian DMZ servernya. Oke, kita balik ke sini, kita masuk nano /etc/network/interface, enter. Kita ini inisialisasi tadi ya, auto ENS33, bawahnya interface ENS33, net static, bawahnya address 92.168 100 ya, 1, bawahnya netmask 255.255.0, bawahnya auto ENS34 device ENS34
net static namanya address 92.168.10.1 bawahnya netmask 255.255.255.0 ya, seperti ini. Dan kita simpan ctrl x huruf y enter, kita reset /etc /init d /networking restart. Oke, sudah kita ping alamat yang kita setting 192.168.10.1. Oke, bisa ngeping Ethernet 2 ya ini ya, NS34 tadi. Jadi kita ubah lagi ping yang 100 NS33. Oke, juga replace ctrl c. Langkah selanjutnya kita akan memberikan forwarding ya, forwarding yang mana agar klien ini bisa mengakses layanan yang ada di network NS34 ya, seperti itu. Idealnya kalau ini kan beda kelas ya antara NS33 dan 34, maka dari itu tidak bisa saling terhubung ya. Dengan adanya server DMZ ini bisa menjembatani antara layanan yang ada di server ini ketika diakses ke ini klien ya, seperti itu ya. Maka dari itu nanti untuk forwardingnya kita aktifkan ya, kemudian kita buat IP tables ya yang mengarah ke INS34 seperti itu ya. Oke, kita cek di sini. Ini sudah. Nah, kita akan melakukan forwarding di file sysctl-conf ya. Oke, kita lanjut. Seperti MZ-nya. Oke, sudah bisa ngeping. Kemudian kita akan lakukan forwarding di slash nano spasi slash pc spasi slash sysctl.conf. Nah, di sini. Oke, di sini kita cari baris yang net IP versi 4 yang ini ya. Kita hilangkan simbol crashnya ya biar aktif. Oke, di sini kita cari. Nah, di sini kita hilangkan. Nah, seperti ini IP versi 4 IP forward ya, ini nilainya 1. Kemudian kita simpan ctrl x huruf y enter. Oke, kemudian kita reboot ya, kita reboot. Oke, kita reboot biar maksimal untuk server DMZ nya. Kita reboot. Oke, selanjutnya setelah selesai reboot ya, tadi selesai setting forwarding, kita masuk root lagi pada server DMZ. Langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan settingan IP tables ya. Yang pertama ini settingan IP tables forwarding yang nantinya akan mengarah ke server lokal ya.
Di sini sumbernya yaitu NS34 ya. NS34 itu yang mengarah ke server lokal ya, atau sumber dari layanan. Maka kita melakukan perintah IP tables ya, minte nat eposhooting min o ns34 ya, min c masquerade. Nah, kita lakukan ini. Set. Oke. Kita lakukan IP tables minte nat a besar min a besar post routing min o kecil S34 min C masquerade ya, seperti ini. Kalau nulisnya susah, ini bisa ketik saja kayak gini, terus tombol tab ya satu kali. Nah, dia akan secara otomatis auto correction ke perintah yang tepat. Nah, seperti ini dia mengarahkan ke NS34 ya, atau ke lokal jaringan yang mengarah ke server ya. Ingat ya, 34. Kemudian enter. Oke, jadi kemudian kita praktekkan dulu ya, mungkin kita praktekkan dulu apakah bisa terhubung apa tidak ya di sisi klien ya, seperti itu. Oke, kita akan coba nyalakan Windows kliennya. Jadi perintah ini nanti dia akan mengarahkan ke sumber ya, seperti itu, ke server. Dan nantinya kita akan coba lihat efeknya ya di bagian posisi Windows kliennya. Nah, ini udah nyala, sebelahnya sudah nyala. Oke, kita akan coba lakukan ping dulu ya. Lakukan ping dulu. Ping ke, kita coba lihat topologinya. Oke, kita coba lihat dari klien ini. Kita akan ping ke router dulu ya, INS33 yaitu 100.1, memastikan sudah terhubung ya. Oke, ping 92.168.100.1, enter. Oke, replace. Yang selanjutnya kita akan ping yang Ethernet NS34 dari DMZ nya, yang ini, yang 10.1. ping 192.168.10.1. Oke, replace. Nah, bagaimana ketika kita akan ping dari klien ini ke server ya, di IP 192.168.10.2 ya. Kita coba ping 10.2. Oke, kita coba ping 192.168.10.2 ya. Ini ke arah router maaf, ke arah server. Oke, sudah replace dia. Ini tandanya forwardingnya sudah jalan ya, masquerade-nya sudah jalan. Nah, apakah layanan ini bisa ya atau tidak? Kita coba cek di sini di web. Oke, 192.168.10.2 ya. Ini harusnya bisa atau tidak ya ke layanan web dari server.
sudah kita install tadi. Oke, jadi ya bisa. Ini portnya 80 ya, bisa. Kemudian kita coba PATI 192.168.10.2. Ini portnya masih default 22, bisa atau tidak open. Nah, bisa ya. Nah, ini rule-nya kan kurang ya, berarti ini kan masih bisa langsungan ya, ini langsung bisa nembak ini ya. Nah, kita akan mengarahkan IP table tambahan, yaitu biar layanan yang ada di sini itu diwakili oleh IP yang ini, yang 100.1. Jadi kita tidak melakukan layanan ke langsung ke server ini ya, langsung ke server yang ini yang menggunakan IP 10.2 ya, kita diwakilkan oleh DMZ menggunakan alamat yang 100.1 ini, seperti ini ya. Bagaimana caranya? Kita lihat scriptnya di sini. Nah, di sini kita akan tambahkan settingan IP table lagi 2 ya. Yang atas ini untuk layanan webnya, yang 80 diganti 88. Kemudian layanan yang SSH-nya dari portnya 22 standar menjadi 222 ya. Oke, kita coba tambahkan ini ke router DMZ-nya. Oke. Oke, ini ya, tekan lagi IP table minte nat a pre-routing ya, bukan post routing. Pre-routing, kemudian minp TCP min deport, deportnya 88, min d destination-nya ini adalah IP dari DMZ-nya ya, 192.168.100.1 ya, min j dnat min to. Nah, to-nya kemana? To-nya ke IP-nya server 192.168.10.2, portnya titik 2 ya, titik 280. Ini layanan dari webnya ya, digantikan yang 88. Kita coba enter. Oke, jadi kemudian kita akan settingan selanjutnya, yaitu yang SSH. Kita akan lakukan yang ini, biar SSH defaultnya 22 itu akan digantikan oleh 222 ya, yang digantikan IP dari DMZ-nya yang ini ya. Ini kan IP dari server yang asli, itu digantikan oleh ini IP dari DMZ-nya. Jadi klien itu mengakses ya melalui IP DMZ ini, seperti itu. Oke, kita tambahkan lagi di server DMZ. Nah, ini tinggal di ke atasin saja seperti ini, arah atas. Nah, kita tidak perlu ketik lagi, tinggal edit. Nah, ini kita edit yang port defaultnya SSH ya, ini di sini 22 diganti, di sini lagi 88-nya diganti 23 kali, 1 2 3 ya. Jadi akses partinya menggunakan port 222 seperti itu. Kemudian kita enter. Oke, jadi nah untuk settingan ini itu ketika di restart itu akan hilang ya, IP table yang kita terapkan ini akan hilang pada saat reboot atau restart ya di server kita. Nah, maka dari itu kita akan install yang namanya IP table persistent ya, seperti itu. Nah, perintahnya seperti apa? Kita lihat di sini. apt get install IP table persistence ya. Nah, untuk IP table persistent di Debian 10 itu ada di DVD 2 ya. Kita ganti dulu DVD 2 di sini.
kita pilih dua. Ini cek dulu nggak apa-apa, cek biar DVD-nya keluar. Kita masukkan DVD 2. Oke, DVD 2 Debian 10. Oke, ini kemudian pilih OK, dan ini jangan lupa pilih connect. Nah, kemudian lakukan perintah apt cd-rom add, enter. Ya, sudah masuk DVD 2 nya. Kita lakukan perintah apt get install ip tables persistent, ya, persistent, enter ya. Oke, pilih Y, pilih enter. Oke, ini pilih yes, enter, pilih yes lagi. Oke, jadi nah, untuk meng-save-nya kita lakukan perintah ini ya, iptable save ya, terus ini ya, itu kita coba iptables save lebih besar ya, lebih besar, kemudian slash etc slash iptable slash rules versi 4 ya, rules versi 4. Oke, enter. Oke, sudah. Kalau kita lihat, untuk melihat konfigurasi iptable kita, yaitu perintahnya iptable maintain and besar ya. Ini untuk melihat semua konfigurasi dari iptable kita. Enter. Maaf, ada kesalahan. Ini kurang spasi ya. Nah, iptable spasi maintain invl, enter. Oh, maaf, ada kesalahan. Harusnya min nvl. Nah, min nvl samakan dengan ini ya, besar kecilnya juga. Oke, tampil. Bisa dilihat sudah ada 3 ya, 3 inputan dari pengaturan iptable kita ya, bisa dilihat itu. Oke, kita coba ke klien untuk pengujian. Oke, kita close. Ini sudah terhubung. Kita lakukan dulu pengujian di webnya dulu. Oke, kita refresh, kemudian kita akan masukkan ini 92 68 100 ya, titik 1 ini. Jadi alamatnya dari DMZ ya, alamat dari DMZ. Nah, alamat dari DMZ ini saya dari klien ini mengakses ini ya,
Ini tidak ada web servernya, tidak ada SSH-nya. Kita coba akses. Oke, nggak bisa ya, harus memberikan port. Nah, portnya web itu tadi kan kita sudah ganti jadi 88, dari 80 yang default jadi 88. Kemudian enter. Ya, berhasil ya. Oke, berhasil. Kemudian kita coba uji yang PATI ya. Uji PATI yang ini. Oke, kita masukkan 92 168 100 10 ya, 10 100 ya. Kita DMZ lagi ini, makanya DMZ 100.1. pengujiannya ini 192 168 100.1. kemudian portnya yang default coba, maaf bukan 1, 2 ya. Nah 2 tuh, kita coba lihat 1 ya, 1 maaf. Nah 1 ini dari IP dari DMZ nya yang INS33. dan ini portnya coba yang 22, harusnya tidak bisa ya. Oke, dia akan gagal. Oke, diffuse gagal. Kemudian yang sesuai itu yang kita tembakan untuk IP dari DMZ nya 192 168 100.1. nah portnya kan dari yang 22 itu kan sudah diganti menjadi 222 ya. Nah yang ini seperti ini harusnya bisa, karena port yang 22 dari defaultnya SSH itu digantikan jadi 222 di DMZ ya. Kita nembaknya di sini ke DMZ seperti itu, open. Oke, bisa ya. Kita coba akses, accept. Oke, root 1 2 3 4. Oke, berhasil ya. Ini mengakses servernya dari DMZ ya, tapi isinya itu kontennya dari server yang asli ya. Coba IPA. Oke ya kan. Nah ini bisa dilihat. Oke, saya akan tayangkan lagi untuk hasilnya. 102.168 100.1.288. enter. Saya ini sudah bisa. Untuk patinya juga sudah bisa ya, bisa dilihat di sini. Dia nembaknya ke 100.1 ya, bukan langsung ke 10.2 ya. Nembaknya ini sebelah sini, bukan langsung ke network yang ini. Nah maka dari itu DMZ itu kita berhasil ya menyetingnya, DMZ yang sederhana ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, untuk memberikan motivasi saya untuk membuat video-video yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.